Suatu ketika ada seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah selesai sholat subuh, beliau pergi ke pasar dan melewati rumahnya Sayyidah Aisyah di kota Madinah. Ketika melewat rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar dari dalam Sayyidah Aisyah sedang membaca ayat 27 dari surat At-Tur. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Lalu Sayyidah Aisyah diam sejenak, kemudian membaca lagi. Famanallahu alaina wa waqana adzabas samum. Diam lagi. Kemudian Sayyidah Aisyah menangis. Kemudian baca lagi. Sayyidah Aisyah membaca ayat yang sama berulang kali. Beberapa kali ngulang, diam lagi, tafakkur, nangis, ulang lagi ayat yang sama. Sehingga sahabat yang tadi gak sengaja mendengar Sayyidah Aisyah lagi baca Quran juga ikut merasakan getaran dari bacaan ayat yang dibaca oleh Sayyidah Aisyah. Kemudian sahabat itu melanjutkan hajatnya. Dia pergi ke pasar. Di pasar dia jualan, dagang, segala macam. Menjelang zuhur dia pulang dari pasar. Lalu dia melewati lagi jalan yang sama. Ketika melewati rumah Sayyidah Aisyah, sahabat ini mendengar lagi suara Sayyidah Aisyah masih mengaji, masih membaca Al-Quran, dan masih di ayat yang sama dengan nada yang sama. Ternyata dari subuh sampai lewat duha, Sayyidah Aisyah membaca dan mengulang-ulang ayat yang sama. Inilah salah satu di antara metode para sahabat dalam membaca dan mentadabburi Al-Quran. Mereka suka membaca ayat-ayat Al-Quran yang berkesan, kemudian diulang-ulang sampai terasa di dalam hati. Famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Maka Allah memberikan karunia kepada kami dan memelihara kami dari azab api neraka. Itu arti dari ayat 27 surat At-Tur. Pastinya Sayyidah Aisyah gak cuma baca ayat ini, tetapi membaca satu surat ini secara utuh. Dari ayat pertama surat At-Tur sampai ayat terakhir, yaitu ayat ke-49. Tetapi ayat 27 itu diulang-ulang berkali-kali. Lanjut lagi sebentar ke depan, balik lagi ke ayat 27. Artinya dari 49 ayat surat At-Tur, ternyata yang dinotis sama Sayyidah Aisyah itu adalah ayat 27, karena menurut beliau ini ayat berkesan. Dan ini beda-beda setiap orang, tergantung pemahaman dan tergantung sinkronnya ayat itu dengan kehidupan dia. Kadang-kadang ada ayat yang lagi kita banget karena emang kita lagi ngalamin apa yang ada di ayat itu. Jadi setiap ayat, setiap surat itu berbeda-beda secara kesan dari setiap orang. Nah, ketika kita mendapatkan satu ayat yang berkesan, maka metode yang ditempuh oleh para sahabat adalah dengan mengulang-ulang ayat tersebut. Terutama di dalam sholat tahajud, di dalam sholat duha, atau di luar sholat ketika kita punya waktu luang. Itu adalah metode yang ditempuh oleh banyak sahabat, termasuk Khalid bin Walid. Ini surat yang paling sering bikin Khalid bin Walid menangis. Kok bisa Khalid bin Walid menangis membaca surat ini? Karena di dalam surat ini Allah membahas tentang seseorang yang sangat dicintai oleh Khalid bin Walid, yaitu ayahnya Khalid, Walid al-Mughirah, seorang ahli sastra Arab yang ada di kota Mekah, seorang tokoh Quraisy, tetapi dia juga seorang yang paling
benci kepada Nabi Muhammad SAW dan sering memfitnah Nabi Muhammad, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Mengolok-olok Al-Quran, memfitnah Al-Quran, menuduh Al-Quran dengan tuduhan-tuduhan palsu. Itulah Walid Al-Mughirah. Sehingga ketika dia sangat memusuhi Al-Quran, memusuhi Nabi Muhammad dan menghalangi dakwah Nabi Muhammad, kebenciannya itu membuat dia sangat kufur, ingkar kepada Allah, sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala membahas tentang dia di dalam surat Al-Muddatsir. Sehingga surat Al-Muddatsir ini adalah surat yang paling sering bikin Khalid bin Walid itu gemetar, gak kuat berdiri, menangis semalaman sampai sakit. Yang dibahas oleh Allah di dalam ayat ini, paragraf ini adalah Walid Al-Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid. Yang kata Allah, "Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malam mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid kalla innahu kana liayatina anida." Ini kalimat ancaman dari Allah. Ini genderang perang yang ditabuh oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? "Tinggalkan aku bersama dengan seorang laki-laki yang telah aku ciptakan sendiri. Tinggalkan aku dengan dia." Maksudnya Allah yang akan berhadapan dengan dia langsung. Jadi kalian abaikan dia, hiraukan dia, gak usah peduli dengan dia. Tinggalkan aku berdua dengan dia. Siapa dia? Hamba yang aku ciptakan sendiri, yang telah aku berikan kepadanya harta yang banyak, anak yang menyaksikan perangainya yaitu Khalid. Tinggalkan aku bersama dengan dia, aku akan buat perhitungan dengan dia. Innahu kana li ayatina anida, karena dia orang yang sangat benci terhadap ayat-ayat kami. Lalu Allah menceritakan bagaimana bentuk-bentuk permusuhan Walid ketika dia masih hidup dulu terhadap Al-Quran. Kata Allah di ayat 17, "Sa'urhiquhu sa'uda." Aku akan membebaninya dengan pendakian yang susah, yang payah. Apa maksudnya? Pendakian yang memayahkan. Maksudnya kita baca sirah. Waktu itu orang-orang Quraisy bingung mau membuat tuduhan apa untuk Nabi dan Al-Quran. Akhirnya mereka datang kepada Walid Al-Mughirah. Karena Walid adalah orang yang paling banyak ilmu di antara mereka, bahkan lebih daripada Abu Jahal, terutama dalam urusan syair. Mereka datang kepada Walid, "Wahai Walid, kami ingin membuat sebuah tuduhan, kami ingin membuat sebuah framing tentang Muhammad dan Al-Qur'annya yang membuat orang-orang akan meninggalkan Muhammad, akan menjauh dari Al-Quran. Kira-kira menurut engkau yang lebih bijak di antara kami, framing apa yang tepatnya? Kalimat apa? Hashtag apa yang bisa kami labelkan kepada Muhammad dan Al-Quran?" Akhirnya karena orang-orang meminta kepada Walid, orang Quraisy ini kan punya gengsi yang tinggi ya. Sehingga ketika ada orang yang datang kepada mereka meminta sesuatu, karena gengsi mereka nggak akan pernah menolak permintaan itu. Kalau ada orang miskin meminta-minta kepada mereka, walaupun mereka nggak beriman kepada Allah, mereka orang dermawan. Tapi kedermawanannya bukan karena Allah, kedermawanannya karena pride, karena gengsi. Nggak mau dituduh orang kikir, apalagi dibilang orang yang miskin, makanya irit. Enggak. Begitu juga ketika orang datang meminta pendapat, meminta nasihat. Kayak Walid Al-Mughirah ketika orang-orang kaumnya datang kepada dia, di antara mereka ada tokoh-tokoh, meminta pendapat dia kira-kira framing negatif apa yang tepat untuk Muhammad, maka dengan gengsi dia nggak akan nolak permintaan mereka. Makanya kemudian dia mikir keras. Dia terus menimbang-nimbang, memikir apa kira-kira ya framing yang negatif yang tepat buat Muhammad dan Al-Quran. Kira-kira hashtag apa yang pas, kira-kira caption apa yang bagus, kira-kira saya akan ngasih bahan untuk buzzer untuk menjatuhkan Muhammad itu apa. Ternyata konsep-konsep buzzer untuk menghancurkan nama baik dakwah itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW.
Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang Allah gambarkan dengan istilah pendakian yang memayahkan. Summa nazar, kata Allah di ayat 21. Summa abasa wa basar, summa adbara wastakbar. Kemudian dia nazar. Nazar itu memandang dengan pandangan yang gak fokus, ngelamun, sambil mikir. Summa abasa wa basar, kemudian dia bermasam muka dan mengerutkan kening. Kenapa? Gak menemukan hashtag yang tepat, gak menemukan ide yang tepat, gak menemukan framing yang negatif yang tepat untuk menjelekkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW. Abasa wa basar, dia mengerutkan keningnya dan cemberut. Summa adbara wastakbar, tapi dia gengsi untuk mengakui bahwa dia tidak menemukan kelemahan Al-Quran. Dia gengsi untuk mengakui bahwa Muhammad itu benar. Dia gengsi untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah firman Allah. Dia gengsi untuk mengakui bahwa Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang istimewa. Dia gengsi, istakbar. Apa narasi Walid yang Allah rekam? In hada illa sihrun yu'sar. Al-Quran ini adalah sihir yang mempengaruhi orang-orang yang mendengarnya. Berarti Muhammad penyihir. Ayat-ayatnya adalah mantra, sehingga ketika orang mendengar mantra ini, orang terpengaruh, terhipnotis. Walid menuduh Al-Quran sebagai sihir mantra dan menuduh Muhammad sebagai penyihir. In hadza illa qaulul bashar. Ini hanyalah ucapan manusia biasa. Walaupun Walid tahu banget Muhammad itu bukan manusia biasa. Walaupun Walid itu tahu banget bahwa ini bukan mantra penyihir, tapi karena dia istakbar, dia gengsi untuk mengakui kebenaran, maka dia pun membuat narasi-narasi palsu yang dia sendiri gak yakin dengan mengatakan in hadza illa qaulul bashar. Ini cuman ucapan biasa dari manusia biasa. Lalu narasi itu disebarluaskan oleh buzzernya. Siapa buzzernya Walid Al-Mughirah? Abu Lahab. Siapa buzzernya Walid Al-Mughirah? Abu Jahal. Siapa buzzernya Walid Al-Mughirah? Akhnas. Tokoh-tokoh, influencer, selebgram Mekah, mereka masing-masing posting di akunnya sendiri-sendiri dalam tanda petik dengan bahasa sosmed. Artinya mereka masing-masing menyebarkannya di followers mereka masing-masing, sehingga tersebarlah narasi bahwa Al-Quran itu mantra, Muhammad itu penyihir, dan ini hanyalah ucapan biasa, gak perlu didengar. Akhirnya dengan marah Allah kemudian mengatakan di ayat ke-26, ini Allah udah marah. Kalau orang berbuat dosa siang dan malam, orang berbuat dosa bertahun-tahun, kalau dia mau bertobat langsung Allah akan ampuni dosanya. Tapi kalau orang memusuhi kebenaran agama Allah, memusuhi Rasulullah, Allah marah. Sehingga karena Allah marah, Allah berfirman, Sa'uslihi saqar, ayat 26. Akan aku masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Inilah ayat yang membuat lutut Khalid bin Walid itu bergetar dan gak mampu menopang tubuhnya Khalid yang gagah, sehingga tiba-tiba Khalid yang sedang berdiri ketika membaca kalimat Sa'uslihi Sakor langsung tersungkur, sujud, menangis sepanjang malam. Kata Allah di surat Maryam, "Idza tuliyat 'alaihim ayatur rahman kharru sujjadan wa bukiya." Mereka tersungkur, mereka sujud, dan mereka menangis. Inilah ayat ke-26 yang bikin Khalid kharru sujjadan wa bukiya, yang bikin Khalid itu tersungkur, gak kuat lagi berdiri,
Lalu dia bersujud kepada Allah dan dia kemudian menangis sepanjang malam ingat kepada ayahnya. Surat ini sering diulang-ulang oleh Khalid. Selain untuk mengenang ayahnya, Khalid juga ingin dengan mengulang-ulang ayat ini dia merasa bersyukur kepada Allah karena dia termasuk orang yang selamat, nggak ikut-ikutan kepada ayahnya. Dia merasa sangat beruntung mendapatkan hidayah, nggak ikut-ikutan memusuhi Nabi Muhammad seperti ayahnya sampai akhir hayatnya. Dia sempat memusuhi Nabi tetapi kemudian dia sadar nggak seperti ayahnya sampai akhir hayatnya, sampai mati memusuhi Nabi Muhammad. Khalid merasa sangat bersyukur. Seandainya dia mati sebelum dia mendapatkan hidayah, maka dia akan senasib dengan ayahnya seperti yang ada di ayat ini. Sehingga ketika dia sujud habis membaca ayat ini, sujud bukan karena sujud tilawah, sujud karena gak kuat berdiri. Maka Khalid meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosanya di masa lalu. Bersyukur memuji Allah atas nikmat hidayah yang Allah berikan untuknya. Kayak gitu cara kita mentadaburi Al-Quran, teman-teman. Saya kasih 2 contoh tadi. Yang pertama ayat favoritnya Sayyidah Aisyah, surat At-Tur, famannallahu alaina wa waqana adzabas samum. Kemudian surat yang sering dibaca oleh Khalid bin Walid, surat Al-Muddathir, dari ayat 11 sampai ayat 26 kurang lebih. Cara mereka membaca Al-Quran itu kayak gitu. Baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, diulang-ulang ayat yang sama. Lalu diam sebentar, kemudian berdoa, kemudian merespon, curhat kepada Allah, baca lagi. Kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, baca, renungkan. Gak bisa direspon karena lagi dalam sholat. Kalau di luar sholat, mereka merespon dengan doa, curhat. Ya Allah, alhamdulillah saya dapat hidayah. Kalau enggak saya udah celaka. Baca lagi ayatnya. Ya Allah, terima kasih Engkau telah memberi saya petunjuk, menyelamatkan saya dari azab yang panas. Baca lagi, nangis, doa. Ya Allah, beri saya hati yang ikhlas, beri saya kesempatan husnul khotimah. Baca lagi, nangis lagi, dan seterusnya. Ayat yang sama, paragraf yang sama, surat yang sama. Mudah-mudahan dengan cara kayak gitu, teman-teman akan bisa merasakan apa yang dirasakan oleh Sayyidah Aisyah, menangis karena Al-Quran, dan itu indah banget. Teman-teman akan merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Khalid bin Walid, tersungkur karena Al-Quran, dan itu indah banget. Gak ada musuh yang bisa membuat Khalid tersungkur, bahkan malaikat maut pun gak bisa. Khalid bin Walid ketika sedang sakaratul maut, dalam keadaan sakit keras, dia gak mau dicabut nyawanya dalam keadaan berbaring. Apa kata Khalid? Ya Allah, bukankah aku ini adalah pedangmu yang terhunus? Maka aku tidak ingin pedang itu patah sebagai pedang yang tidak berdaya. Aku ini adalah seorang prajurit yang berjihad dari satu medan perang ke medan perang yang lain. Maka aku gak rela mati sebagai onta tua yang tersungkur di tempat tidur. Sehingga ketika Khalid sedang dicabut nyawanya sakaratul maut, dia menghadapi malaikat sakaratul maut dengan cara berdiri. Ini artinya Khalid bin Walid, saking gagahnya beliau, malaikat maut aja gak bisa membuat beliau tersungkur, tetapi Al-Quran bisa. Ayat surat Al-Muddathir membuat Khalid bukan sekali tersungkur, berkali-kali tersungkur. Kharru sujjadan wa bukiya. Tersungkur, sujud, dan menangis sepanjang malam. Itulah tadabbur Al-Quran. Jadi tadabbur Al-Quran itu adalah mencoba menjadikan Al-Quran itu terasa di hati kita. Dan untuk bisa terasa di hati kita, gak bisa cuma dibaca sekali, harus berkali-kali. Itu pun setelah kita faham. Gitu teman-teman, cara kita tadabbur dan membaca Al-Quran haqqat tilawah, dengan bacaan yang benar.